Inna dina. Inna dina. Ya. Inna dina. Alif, lam ketemu sama dal. Ingat ya, lamnya dihilangkan, alifnya dibaca, langsung masuk di dal. Langsung masuk di dal. Ada tak dal sini? Ada. Dal. Inna dina. Bukan dibaca innal dina, salah. Tapi dibaca inna dina, tidak dibaca innal dina, salah. Baik. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Bismillah aku subscribe. Bismillah aku subscribe. Selamat menonton. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan ucapan kita alhamdulillahi rabbil alamin itu sudah menandakan kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan hanya diucapkan dengan lisan, tapi tidak diaplikasikan dalam perbuatan, yaitu kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali perintah Allah. Salat merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa di bulan suci Ramadan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan zakat itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pergi haji bila mampu itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta yang banyak, tapi kita tidak melaksanakan ibadah haji. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Berarti kita sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal kita sudah mampu untuk mengerjakan ibadah haji di tanah suci. Baiklah, yang saya cintai mahasiswaku Raden Patah Palembang. Mudah-mudahan saya pastikan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dimanapun Anda berada, saya pastikan Anda tetap mengikuti apa kajian kita pada kali ini. Bersalawat kita kepada Rasulullah. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat kita ini di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita ini di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Banyak sekali para jamaah bertanya, syafaat itu apa Pak Ustaz? Syafaat itu adalah pertolongannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menolong kita? Nabi Muhammad. Yang mana para nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas, Nabi Ismail tidak bisa memberikan syafaat. Dan banyak sekali nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita kecuali Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saudaraku, mari kita mengucapkan salawat. Salawat ini ketika kita ada permasalahan, ketika kita menginginkan sesuatu, tapi sulit sekali kita untuk mencapainya. Ketika kita menginginkan sesuatu, padahal sesuatu itu sulit, bahkan mustahil untuk kita capai, kita ucapkan salawat. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah. Insya Allah dengan wasilah jalan. Salawat ini adalah jalan menuju dipermudah doa kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dikabulkan oleh Allah. Mayyuti Rasulullah faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, barang siapa yang mahabbah, cinta kepada Rasulullah, maka dia pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Anda dan kita semua pemirsa channel Ismail TV kita mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka perbanyaklah untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah. Tidak ada orang yang rugi dengan salawat. Tidak ada. Tidak ada yang rugi dengan salawat. Tidak ada. Coba bayangkan, mahasiswa Unra Denpasar Palembang mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah di tanah suci Makkah Al-Mukarram, di Madinah. Rasulullah mendapatkan kiriman salawat dari tanah suci, dari kota Palembang. Siapa itu? Mahasiswa Unra Denpasar Palembang. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Coba, Rasulullah tidak kenal dengan kita, saudaraku. Kita tidak pernah hidup di zamannya Rasulullah. Kita juga bukan keluarganya Rasul. Kita juga bukan keturunannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kita bersalawat, mengirimkan sesuatu kepada baginda Rasulullah, akhirnya Rasulullah nanti kenal dengan kita. Sama seperti kita ini hidup di tengah masyarakat. Kita ini tidak kenal dengan si fulan, dengan si A. Tapi karena setiap hari, bahkan dengan setiap minggu, setiap hari Jumat, kita selalu mendapatkan kiriman kue. Di hari Jumat kita selalu mendapatkan kiriman kue. Di hari Jumat kita tidak kenal, siapa yang mengirimkan kue ini? Siapa? Kita tidak kenal. Kita tidak kenal, saudaraku. Kita bertanya siapa yang mengirimkan kue ini. Akhirnya dapat lagi kiriman. Wah, siapa? Oh, Mezi. Siapa yang mengirimkan kue ini? Sungguh terlalu. Siapa yang mengirimkan kue ini? Siapa? Oh, ternyata pas kita lihat yang mengirimkan kue ini, kita mencoba untuk mencari tahu. Kita selalu mencoba untuk mencari tahu. Akhirnya kita mendapatkan berita, tetangga kita sebelah memberikan kabar kepada kita. Katanya Pak Ismadil yang mengirimkan engkau kue adalah si fulan yang tinggal di kota Palembang. Alamatnya di sini. Sama siapa dia ke sini? Dia naik motor. Subhanallah. Saya ada nomor teleponnya dan akhirnya kita diminta nomor telepon. Kita yang punya kita yang mendapatkan kiriman kue, kita berusaha untuk mencari tahu. Sama seperti itu, saudaraku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya tahu dengan kita, kenal dengan kita, saudaraku. Rasulullah tidak kenal dengan kita, tapi dengan salawat kita selalu mengirimkan sesuatu kepada baginda Rasulullah. Rasulullah tidak butuh dengan salawat kita, tidak. Kita ini butuh dengan Rasulullah. Kita ini butuh dengan baginda Rasulullah. Walaupun kita tidak mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah, Rasulullah tetap manusia yang mulia, saudaraku. Rasulullah tetap menjadi manusia yang sangat mulia. Walaupun kita tidak bersalawat, maka dari itu, jadi Rasulullah itu memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita. Syafaat apa tuh pertolongannya Nabi? Kita di dunia kita sudah mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Apa dengan kita bersalawat? Kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan dengan salawat aku ini engkau permudah hajat aku. Salawat aku kepada baginda Rasulullah dengan kekasihmu, ya Allah, mudah-mudahan engkau permudah segala urusanku, ya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara Rasulullah kan kita bersalawat, akhirnya perantaranya Rasul kan, gara-garanya Rasulullah kan, Nabi Muhammad kan, akhirnya kita mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Dipermudah segala hajat kita. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu, saudaraku, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Bismillah, ada yang dibaca kemarin Bismillah, Bismillah, salah. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, itu salah. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal. Dan ingat, kalau sudah tahu dipraktekkan, jangan terlalu ke atas.
Pak Ustaz, kenapa bisa berubah menjadi di sini kan kolamun, di sini doma, kok berubah menjadi idgham 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 syamsiah, idgham syamsiah. Nah, idgham syamsiyah, syamsiyah. Benar tak? Kita lihat dulu ya. Izhar qamariyah, idgham syamsiyah. Benar ya? Syamsiyah, syamsiyah. Ya. Idgham syamsiyah. Jadi bagian daripada lamu ta'rif itu yang pertama izhar qamariyah,
Dan yang kedua idgham syamsiyah. Syamsiyah. Inilah bagian daripada lamu ta'rif. Nah, maka dari itu saudaraku, kita pelajari satu persatu. Oke. Jangan di-skip ya videonya. Baiklah mahasiswa aku Indra dan Patah Palembang dan pemirsa channel Ismadil TV. Dalam kalian ini pada kesempatan ini saya akan memberikan satu persatu. Baik. Izhar qamariyah. Ternyata izhar qamariyah itu, apa pengertian izhar qamariyah itu? Izhar artinya jelas, qamariyah artinya itu qamarun, diambil dari kata qamarun. Ada kan nyanyian itu? Qamarun sidanan nabi qamarun wajamil. Nah, diambil dari kata qamarun. Apa itu qamarun? Kita ngomong saja qamarun, tidak tahu artinya. Qamarun itu artinya bulan. Izhar artinya jelas. Maka dari itu kita membaca qamarun ini dengan jelas. Qamariyah ini kita harus membaca dengan jelas. Baik. Bagaimana cara membacanya? Pas kita lihat, ternyata lamu ta'rif ini izhar qamariyah ini, ternyata pas kita lihat izhar qamariyah ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada beberapa ini izhar qamariyah itu ada beberapa huruf. Ada 14 huruf qamariyah. Betul tak? Ada 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Yang pertama alif, ya, alif. Yang kedua ba. Yang ketiga ghain. Baiklah, ghain, ha. Mudah-mudahan masih kelihatan ya. Ya. Ha, jim. Jim. Ada ka. Ka. Ini asal ka. Ada 14. Nanti kita satu-satu ya nulisnya ya. 14. Contoh. Apa kita hapus saja yang di atasnya? Ini aja yang kita hapus ya. Kita kecilkan. Kecilkan ya. Maklumlah karena papan tulisnya kecil. Nah, perhatikan ya. Ada huruf qamariyah. Huruf qamariyah itu ada saya tulis ini. Ada 14. Yang pertama ba, alif dulu. Alif, baru ba, baru ghain, baru ha, baru jim, ja, baru ka, waw, baru kho, baru ain, terus baru ko,
baru ya, baru mim, baru ha. Ada berapa ini? Ada 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kok 13? Ada hilang. Fa, mana fa? Oh, fa. Nah, 14. Oke. Nah, inilah huruf Komariah. Bagaimana cara membacanya? Contohnya seperti apa, Pak Ustadz? Oke, kita contoh. Contoh alif sama ba. Contoh alif sama ba. Contohnya di sini alif sama ba. Contoh alif. Berikan contoh alif dulu ya. Al. Al. Al apa? Al anhar. Al anhar. Oke. Contoh apa lagi? Ba. Al batil. Al batilu. Al batilu. Oke. Terus ghain. Al ghaniyu. Ghain. Al ghaniyu. Ghain. Nah, inilah salah satu contoh. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya itu satu. Alif. Alif lam, alif dulu sama lam ketemu sama alif juga. Al anhar, al anhar. Al alif, alif baru lam ketemu sama ba. Nah, ini ba-nya nah. Nah, ini nah. Nah. Ini alif lam ketemu sama ghain. Nah, ini. Bagaimana cara membacanya? Al batil, al batilu, al batilu, al batilu. Nah, jadi alif yang dinamakan syamsiah itu lamu ta'rif. Jadi apa? Idgham apa tadi nih? Ini judulnya apa tadi? Izhar. Izhar Komariah. Izhar Komariah. Izhar Komariah. Nah, izhar Komariah itu artinya itu yang dibaca jelas itu adalah Komariahnya. Alif huruf Komariahnya itu dibaca jelas. Berarti itu alifnya, alif sama lam dibaca jelas. Alifnya dibaca, lamnya dibaca al anhar. Alifnya dibaca, lamnya dibaca al batilu. Alifnya dibaca, lamnya dibaca al ghaniyu. Al ghaniyu. Nah, ya. Seperti itu. Contoh lagi. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Contoh lagi. Saya hapus yang ini ya. Contoh lagi. Ha, kita ambil yang ha. Ha. Ha ya, ha.
Al Al-haqqu. Benar. Nah, jadi alifnya ini dibaca, lamnya dibaca al-haqqu. Al-haqqu. Contoh lagi. Kaf. Al-kitabu. Ingat lamnya dibaca ya. Jadi dia dinamakan lamu ta'rif ini, lamnya dibaca. Dibaca. Al-kitabu. Alifnya dibaca sama lamnya. Al-kitabu. Nanti kita bisa membedakan mana yang izhar qamariyah, mana idgham syamsiyah. Oke. Contoh lagi tidak apa-apa. Contoh lagi. Ini ketemu sama ain. Ain. Ini ainnya. Ain. Al-adzabu. Ingat ini ain. Al-adzabu. Jadi ingat, alifnya dibaca, lamnya dibaca. Al-adzabu. Baiklah, kita contoh coba di dalam Al-Quran ya. Coba kita hapus dulu ini, kita cari contoh di dalam Al-Quran. Kita cari contoh di dalam Al-Quran. Kita cari contoh di dalam Al-Quranul Karim. Baik, saya yang buka Al-Quran. Baiklah, kita cari contoh di dalam Al-Quran. Kemudian kita setelah mendapatkan contohnya, baru kita tulis nanti, biar lebih paham. Oke? Apa kita pindahkan dulu yang ini ya? Oke, nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita lihat contoh Al-Quran. Saya buka itu surah Al-Imran. Ya, Ali Imran ayat Ali Imran ayat berapa nih? Ayat 18. Syahidallah. Oke. Nanti kalau ada huruf izhar qamariyahnya langsung kita tulis. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Di mana qamariyahnya di situ? Izhar qamariyahnya di mana? Al malaika wal malaika. Mim ada tak? Mim ada. Coba kita tulis. Kita tulis.
Wal malaikatu. Mim ya. Wal malaika. Wal wal malaikatu. Wal malaikatu. Terus Al-Aziz. Al-Aziz. Nanti kalau ada, nanti mungkin saya tidak bisa terlalu teliti di sini, tapi saya menulis yang jelas aja, yang jelas-jelas aja. Di mana huruf komarianya di situ? Di sini wal malaikatu. Alif, lam ketemu sama mim. Oke? Mana mimnya? Tuh. Jadi alifnya dibaca, lamnya dibaca. Jadi alifnya dibaca, lamnya dibaca. Bahasa Palembang ketemu bahasa Indonesia. Wal malaikatu. Wal malaikatu. Itu ya. Wal malaikatu. Terus yang kedua, berarti ini mim ya, ketemu sama mim. Terus yang kedua, mana lagi di situ? Tidak apa-apa kita latihan banyak-banyak ya. Al-Aziz. Huwal azizul al-hakim. Huwal al-aziz. Apa-apa kita tulis anunya, pangkalnya. Huwal azizul huwal azizu al-aziz. Nah, yang mana komarianya, izhar komarianya? Yang mana izhar komarianya? Alif, lam ketemu sama ain. Mana ain ada dah? Ini nah. Ketemu sama ain. Al-aziz. Huwal azizu. Jadi bacanya huwal azizu al-aziz. Boleh. Wal malaikatu, wawnya dibuang. Al malaikatu huwal aziz. Huwanya dibuang. Al-aziz. Jadi intinya alif sama lamnya dibaca. Oke. Nanti kalau kalau Syamsiah itu tidak seperti ini, beda. Hurufnya juga ada 14. Cuman huruf yang ada di sini itu tidak ada di izhar, tidak ada di izhar komariah, tidak ada di izhar Syamsiah. Baik, kita lanjut lagi, contoh lagi ya. Tidak apa-apa contoh banyak-banyak. Oh, ini tadi ain. Ini ain. Ain ya. Ain ya. Baik, ain. Contoh lagi. Al-Hakim. Azizul Hakim. Nah, ujung ayatnya. Al-Hakim. Al-Hakimu. Al-Hakim. Al-Hakimu. Yang mana sini? Alif, lam, alif sama lam ketemu sama ha. Ada tak ha? Ada. Ya. Paham ya? Al-Hakimu. Tadi pertamanya mungkin agak ngeblank, apalah maksudnya Pak Ismail ini, apalah maksudnya saya tidak paham, apalah maksudnya.
Jadi sesuatu itu kita harus lihat dulu benar-benar. Ya, kita lihat maksudnya apa sih? Wah. Maksud kamu apa sih ngomong seperti itu? Kamu sudah makan belum? Tiba-tiba teman kita WA kita, kamu sudah makan belum? Apa sih maksud kamu tuh? Teman laki-laki, teman kampus kita, teman kita, mungkin teman di WA kita, kamu sudah makan belum? Jangan lupa makan ya. Apa? Ya, tanya maksud Allah apa sih? Maksudnya apa sih? Jadi maksudnya itu ini nak menjelaskan izhar qamariyah ini cak mana? Bagaimana kalian itu supaya bisa faham? Al-Hakim, ha. Ya. Al-Hakim. Baik, kita lanjut lagi. Cari lagi contoh di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa menemukan banyak sekali contoh supaya kalian tuh benar-benar paham apa yang saya sampaikan ini, benar-benar bisa dipahami. Jangan tidak paham. Harus bisa paham ya. Harus bisa paham. Bismillah. Yuk kita lanjut. Inna ad-dina indallahil Islam. Oke. Inna ad-dina indallahil Islam. Ya. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillah وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Ya, insyaallah. Ya, kita lihat lagi. Yang mana huruf apa izhar qamariyahnya di situ? Kita lihat, coba ya. Pokoknya yang jelas B saya tulis di sini ya. Saya tidak jelas, mungkin saya tidak teliti. Mungkin kalian nanti yang bisa menyempurnakan. Mahasiswa bisa menyempurnakan di rumah ya. Oke, yang jelas-jelas saja yang saya tulis ya. Alkitab. Utul kitab. Kita tulis apa-apa. Utul. Ya. Terus saya tuh ngeri gue saya tulis ya. Utul kitab. Utul kitab. Inilah apa izhar qamariyah yang kita temui di ayat itu. Utul kitab. Yang mana qamariyahnya? Ini nah. Alif sama lam ketemu sama kaf. Ini nah. Nah, kafnya ada di sini. Ada. Nah, maka dibaca utul kitab. Al-kitabu. Al-kitabah. Utul kitabah. Utul kitabah. Jadi alif sama lamnya dibaca utul kitab, maka K. Contoh K. Ya. Lagi kita cari contoh lagi. Ain. Amal lagi. Al-ilmu. Al-ilmu min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Al-ilmu. Humul ilmu. Alif sama ul ilmu. Humul humul
Maaf. Saya tergelak. Aduh. Saya itu sering menulis kaligrafi. Saya harus hati-hati betul. Terus ini lagi. Humul ilmu. Humul ilmu. Bacanya humul ilmu. Al ilmu, alif lam ketemu sama ain. Ainnya ada tak? Ada. Ini nah. Banyak sekali ya. Terus al hisab. Sari'ul hisab. Mudah-mudahan kelihatan. Ini mana ini? Ain. Kita hapus lagi. Banyak contoh ya. Ya, banyak contoh ya. Al-hisab. Yang mana huruf izhar komarianya? Huruf komarianya ha. Apa alif sama lam ketemu sama ha? Ada dah hanya ada dah. Ada ini nah. Ketemu lagi. Maka dari itu ha. Ha ya. Tuh, ya. Bacanya al-hisab. Alif lam dibaca jelas, ha dibaca jelas. Al-hisabi. Al-hisab. Tuh, ya. Kita cari lagi contoh. Contoh lagi. Contoh. Terus cari contoh. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Jadi yang sudah kita tulis tidak usah lagi kita tulis ya, kita sebutkan aja. Contoh, yang mana lagi izhar komarianya? Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitab. Al kitab itu syamsiah, izhar syamsiah, izhar komariah, maaf. Wal ummiyina, al u. Wal ummiyina, alif lam. Al ummiyina, al ini ya kalau harus cek nih. Al ummiyina, salah mungkin ini ya. Masa ada bukan ini kayaknya, saya kurang paham. Bukan kayaknya al ummiyina, benar ya? Salah, nggak ada alif di sini masalahnya. Oh ada. Astagfirullah, ini nah alif al ummiyin. Astagfirullah, benar al
al ummiyina. Ummi. Di sini aturannya ada ya juga. Karena tidak kelihatan yaknya. Wal ummiyina. Wal ummiyina. Tapi kalau di sini kita ikuti di Al-Quran saja ya, takutnya kita salah. Tapi di sini tidak, takutnya kita salah ya. Wal ummiyina. Wal ummi. Ini panjang. Ummiyi. Alif lam. Alif sama lam. Al ummiyina. Alif lam ketemu sama al hamzah. Alif ada. Itu namanya izhar komariah. Alif sini berarti. Apalagi? Ya, kita tulis nih, enggak apa-apa. Wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Benar tak? Salah nanti. Salah. Al-balagh. Al-balagh. Sini panjang. Ya. Al-balagh. 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 Apa ketemu situ? Alif sama lam ketemu sama ba. Ada tak ba? Ada. Al-balagh. Berarti ba di sini. Paham ya? Berarti ba di situ. Ba. Oke? Kita hapus lagi. Tidak apa-apa, kita banyak-banyak contohnya. Contohnya kita banyak-banyak supaya betul-betul faham. Jangan tidak faham. Harus betul-betul faham. Mana lagi? Wallahu basirum bil ibad. Al-ibad. Bukan ya? Bukan. Salah itu. Bukan itu. Bil ibad. Ba. Al ibad. Bukan. Bil ibad. Bukanlah. Ba ketemu sama lam itu. Oke, kita lanjut lagi satu ayat lagi contohnya. Innal ladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq. Ya. Nabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Baik. Nah, itu coba kita cari lagi contohnya.
Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi bil qisti al qisti bukan fabashshirhum bi'adzabin alim. Kalau saya tidak menemukan, enggak tahu kalau kalian. Ya. Nah, kita lanjut lagi ayat selanjutnya. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Al akhirah. Ketemu situ al akhirah. Wal akhirah. Spidolnya ini baik. Kita hapus dulu nih. Al-akhirah wal akhirah. Wal akhirah. Wal akhirah. Wal akhirah. Alif. Wal akhirah. Alif lam al wal. Benar ya? Al akhirah. Alif sama lam. Alif. Benar tak? Al akhirah. Al akhir. Nah, alif sama alif lam ketemu sama hamzah. Wal akhirah. Nah, alif sama lam, alif lam ketemu sama hamzah. Ada di sini? Ada. Hamzah berarti. Oke. Wa ma lahum min nasirin. Oke. Sudah. Baiklah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang apa lagi? Kita akan membahas tentang apa tuh? Idgham syamsiyah. Masih lamu ta'rif. Idgham syamsi. Idgham syam idgham idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah.
Kita akan membahas idgham syamsiah. Idgham itu apa? Idgham itu apa? Syamsiah itu apa? Idgham artinya itu dimasukkan. Syamsiah itu apa? Syamsiah itu diambil dari kata syamsun, artinya matahari. Itu ya. Jadi matahari. Matahari bukan tempat yang belanja itu. Matahari. Baiklah. Jadi kita akan membahas tentang idgham syamsiyah. Tentu hurufnya bukan lagi nih. Beda lagi hurufnya. Oke. Beda lagi hurufnya. Hurufnya juga ada 14 kalau tidak salah. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Pakai idgham syamsiah. Idgham syam idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah. Apa saja hurufnya itu? Hurufnya itu ada 14. Yang pertama ta. Yang kedua, yang pertama itu ta. Yang kedua sa. Yang ketiga kecil-kecil baik. Ta, sa. Habis itu dal. Habis itu za. Habis itu ro. Habis itu zai. Habis itu sin. Habis itu sya. Habis itu so. Habis itu dha. Udah muat. Dha, ta, za, sama lam, sama nun. Kayaknya lebih banyak ini ya. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Betul, ada 14 huruf. Ya. Jadi idgham syamsiah itu ada 14 huruf. Contohnya apa saja? Contohnya apa itu idgham syamsiah itu? Idgham artinya dimasukkan ke huruf syamsiahnya. Masuk ke huruf syamsiah. Huruf syamsiahnya itu yang mana? Ini nah, ada 14 ini. Contohnya apa? Contohnya ta misalnya. At-tawwabu. At-tawwabu. Apa ketemu di sini? Alif, lam ketemu sama ta. Nah, ketemu sama ta. Contoh ta ini. Cara bacanya cak mana? Ta. Apalagi? As-samaroti.
As-samaroti. As-samaroti. Apa yang ketemu situ? Alif lam ketemu sama sa. As-samaroti. As-samaroti. Nah, ya. Cara bacanya seperti apa? Baik. Cara bacanya seperti apa? At-tawwabu. Artinya itu idgham syamsiah, masuk ke huruf syamsiahnya. Huruf syamsiahnya itu ta. Asa. At-tawwabu. Jadi alif sama lamnya tidak dibaca lagi. Alif sama lamnya tidak dibaca lagi. Alif sama lamnya tidak dibaca lagi, langsung masuk di ta. At-tawwabu. As-samaroti. 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 At-tawwabu. As-samaroti. Ya. At langsung masuk di ta. As-sholah. Contoh sholatun. As-sholah. Contoh. Ada soda. Ada. As-sholatun. As-sholatu. As-sholatu langsung masuk di so, berarti ketemu sama so. Alif lam ketemu sama so. Ingat idgham syamsiah. Idgham artinya masuk, syamsiah artinya matahari. Langsung dimasuk di mataharinya. Langsung masuk di huruf huruf syamsiahnya. Syamsiahnya mana? So. As-sholatu, bukan al-sholatu. Tidak, tapi langsung masuk di so. Huruf alif sama lamnya dihilangkan. As-sholatu. As-samaroti. At-tawwabu. Alifnya dibaca, lamnya dihilangkan. Ingat, lamnya dihilangkan. Lamnya dihilangkan. Faham? Saya kira kalian paham ya. Alhamdulillah. Baru kita masuki contoh lagi. Kita masuki contoh di dalam Al-Quran. Coba. Contoh di dalam Al-Quran. Baik, kita cari contoh di dalam Al-Quran lagi ya. Baik. Kenapa saya hapus ini ya? Gak apa-apa. Tulis lagi. Ya. Kita cari contoh di dalam Al-Quran. Kita tulis dulu huruf idgham syamsiah. Cari contoh di dalam Al-Quran dulu, huruf syamsiah dulu. At-ta, ingat ya. Ta. As-sa. Ad-dal. Az-za. Ar-ra. Zai. As-sin. Sya. Sya. So. Lagi. Ad-do. Do. Apalagi? At-ta. Apalagi? Az-za. Apalagi lam. Apalagi nun. Ada 14 ya. Oke, kita cari contohnya di dalam Al-Quran.
Kita cari contoh di dalam Al-Quran. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Nah, ada tak di situ? Ada. So ada di sini. So ada as-sabirina. As-sabirina was-sadiqina. Dua pula. As-sabirina. As-so. As-sabirina. 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 Alif, lam. Ingati, lamnya tidak dibaca, dihilangkan, alifnya dibaca, langsung masuk di so. Huruf apa? Idgham syamsiahnya, huruf syamsiah. As-sabirina. 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 So. Berarti so. Tidak dibaca al-sabirina, tidak, tapi langsung masuk dibaca, so. As-sabirina. Baik, satu lagi. As-sabirina was-sadiqina. Berarti as-sadiqina. Aku tulis wawnya, tapi wawnya tidak berpengaruh ya. Kalau dalam ilmu tajwid, kalau ilmu nahwu tentunya mungkin ada beramal kali waw itu. Terus nanti salah. As-sadiqina. As-sabirina. So ini panjang guys. As-sadiqina. Nah, as-sadiqina. Jadi langsung masuk di so. As-sabirina, as-sadiqina. Ternyata so semua. Nah, paham? Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Terus kita cari lagi ayat selanjutnya. Pas kita baca tadi ayat ini, saya menemukan ad-dina. Ad-din artinya agama. Ad-din kita hapus dulu. Ketemu lagi. Ad-din. Ketemu lagi ya. Ad-din. Ketemu lagi. Ad-din. Inna-dina. 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 Ya. Inna-dina. Alif, lam ketemu sama dal. Ingati lamnya dihilangkan, alifnya dibaca, langsung masuk di dal. Ada tak dal sini? Ada. Dal. Inna-dina. Bukan dibaca innal dina, salah. Tapi dibaca
Innad dina, tidak dibaca innal dina, salah. Baik. Dal, berarti dal sini hurufnya. Oke. Tadi kita ketemu lagi ad-dunya. Fid dunya. Ingat, fi-nya ini tidak apa-apa kita tulis sama innanya, tidak apa-apa. Tapi intinya tidak beramal ya. Fid dunya. Fid dunya. Fid dunya. Alif sama lam langsung masuk di dal. Ada lagi. Ya. Tadi saya ketemu lagi. Tidak apa. Yuk kita belajar baca. 1, 2, 3. Innad ad-dina. Innad dina. Fid dunya. Fid dunya. Maka dari itu inilah contoh daripada idgham syamsiah. Ada lagi tadi. Ada lagi tadi pas saya baca tadi, ada lagi. Ya. Ada lagi tadi dalam Al-Quran. Contoh satu lagi ya. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Qul ati'ullaha war rasul. Ali Imran ayat 22. Ar-Rasul war rasul. War rasul. War rasulu. War rasul. Yang mana syam apa? Idgham syamsiahnya. Idgham syamsiahnya itu alif lam ketemu sama ro. Ini nah ro. Ada tak ro sini? Ada ini nah. Bacanya war rasulu. Ro. Berarti ro. Oke, ada lagi tak? Ada lagi tak? Mungkin cukuplah dulu ya. Mungkin cukup dulu. Ada lagi. Iya, tidak apa-apa kita tulis banyak-banyak dulu, tidak apa-apa. Banyak-banyak dulu, tidak apa-apa. Nah, contoh satu lagi. At-toiri. At-toiri. At-toy. At-toiri. Alif lam ketemu sama to. Ada tak to? Ada. Mana to? Ini nah. At-toiri. To. Udah. Ya, sudah. Langsung kita masuk latihan. Penutup. Langsung kita masuk penutup. Coba kalian buka Al-Quran. Surah Al-Imran ayat 20 ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Wa ma min ilahin illallah.
wa innallaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لا يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Sadaqallahul azim. Baiklah, alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah, mungkin cukup sekian dan terima kasih apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Bagi mahasiswaku UIN Raden Fatah Palembang, Hukum Pidana Islam 4 dan 3, mudah-mudahan kalian bisa menyimak video ini dan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat dan dapat kalian aplikasikan di rumah. Pemirsa channel Ismadil TV, mudah-mudahan setia selalu menonton di channel Ismadil TV. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dapat menjadi amal jariah bagi saya ketika saya meninggal dunia nanti. Kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, sehingga kita dapat dipertemukan di lain kesempatan dan di lain waktu dalam ketemu langsung, bukan secara online seperti ini. Oke, demikianlah saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.